Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang kembali di kelas fisika bersama saya Aris Kurniawan, guru fisika SMA Negeri 1 Baleriang, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada video pembelajaran kali ini kita masih membahas tentang pembiasan cahaya pada lensa dengan fokus bahasan yaitu pembiasan cahaya pada lensa cekung. Apa sih yang dimaksud dengan lensa cekung? Lensa cekung atau nama lainnya adalah lensa konkav, disebut juga sebagai lensa yang permukaan lengkungnya menghadap ke dalam. Ciri utama lensa cekung adalah bagian tengah lebih tipis daripada bagian pinggir atau tepi. Berbeda dengan lensa cembung yang mengumpulkan sinar atau disebut dengan konvergen, lensa cekung memiliki sifat memancarkan atau menyebarkan sinar. Nama lainnya adalah divergen. Jika sinar datang sejajar sumbu utama lensa, kemudian mengenai lensa cekung, maka sinar-sinar tersebut akan dibiaskan seolah-olah berasal dari titik fokus yang berada di depan lensa. Perhatikan gambar di samping. Sinar datang dibiaskan menyebar seolah-olah datangnya dari titik fokus yang berada di depan lensa. Sinar-sinar datang sejajar sumbu utama menuju permukaan lensa cekung dibiaskan menyebar seolah-olah berasal dari satu titik yang disebut titik fokus. Karena titik fokus lensa cekung merupakan titik tempat perpotongan perpanjangan sinar-sinar bias dan terletak di depan lensa, maka fokus lensa cekung adalah fokus maya. Dalam hal ini, fokusnya bernilai negatif. Oleh karena itu, lensa cekung juga disebut sebagai lensa negatif. Macam-macam lensa cekung. Lensa cekung dibedakan menjadi 3 macam, yaitu lensa cekung-cekung atau nama lainnya adalah bikonkav, lensa cekung datar, plan konkav, dan lensa cekung cembung, konkav konveks. Untuk memahami ketiga jenis lensa tersebut, perhatikan gambar di bawah ini. Untuk gambar di sebelah kiri disebut dengan lensa bikonkav, yang mana kedua permukaannya berbentuk cekung. Yang bagian tengah disebut dengan lensa plan konkav, yang mana satu permukaannya berbentuk datar dan satu permukaannya berbentuk cekung. Dan yang bagian sebelah kanan disebut dengan lensa konkav konveks, yang mana satu permukaan berbentuk cembung dan satu permukaan yang lain berbentuk cekung. Bagian-bagian lensa cekung. Lensa cekung memiliki bagian seperti halnya pada lensa cembung, ditunjukkan pada gambar yang mana di sini fokusnya terdiri atas dua, yaitu f1 berada di depan lensa dan f2 berada di belakang lensa. Dan ada titik pusat bidang lengkung lensa yang bagian depan dan ada titik pusat bidang lengkung lensa bagian belakang. Namun nilai R1, R2 ataupun F1 dan F2 nilainya adalah sama. Titik fokus F1 itu disebut sebagai fokus utama atau fokus aktif, sedangkan F2 disebut fokus pasif, kebalikannya dari lensa cembung. Titik fokus aktif adalah titik fokus tempat sinar-sinar dibiaskan, sedangkan titik fokus lainnya ditetapkan sebagai fokus pasif. Pada lensa cekung, titik fokus aktif F1 merupakan titik tempat perpotongan perpanjangan sinar-sinar bias dan terletak di depan lensa. Itulah tadi kenapa disebut sebagai fokus maya, yang mana fokus maya itu berharga negatif. Kemudian bisa disimpulkan juga bahwa lensa cekung itu adalah lensa negatif. Sinar-sinar istimewa pada lensa cekung ada 3. Yang pertama adalah sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan seolah-olah berasal dari titik fokus di depan lensa. Yang kedua, sinar datang seolah-olah menuju titik fokus F2
dibiaskan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sinar yang datang melewati pusat optik lensa tidak akan dibiaskan melainkan diteruskan. Melukiskan bayangan pada lensa cekung, di sini diambil dua permisalan, yaitu yang pertama, benda diletakkan di depan lensa cekung namun dengan posisi yang sangat jauh. Kemudian yang kedua, benda diletakkan di depan lensa cekung dengan posisi yang sangat dekat. Nah, berbeda dengan lensa cembung, di mana posisi benda menentukan sifat bayangan yang terbentuk. Pada lensa cekung, bayangan yang dihasilkan selalu sama, yaitu maya, tegak, dan diperkecil. Letaknya adalah di depan lensa. Bisa dilihat di gambar, yaitu selalu terletak di depan lensa, tepatnya di antara O dan F1. Jadi lensa cekung hanya punya satu sifat bayangan, sama seperti cermin cembung. Persamaan umum pada lensa cekung sama seperti persamaan umum pada lensa cembung, yaitu menggunakan 1/f sama dengan 1/s plus 1/s aksen. Lalu perbesaran bayangan menggunakan M sama dengan mutlak S aksen dibagi S atau M sama dengan H aksen dibagi H. Dengan syarat jika lensa cembung F-nya bernilai positif, jika lensa cekung F-nya bernilai negatif. Lalu S aksen bernilai positif jika bayangannya nyata dan S aksen bernilai negatif jika bayangannya maya. Sekarang kita coba pada contoh soal. Contoh soal pertama. Sebuah benda setinggi 3 cm berada pada jarak 5 cm di depan lensa cekung dengan fokus 5 cm. Tentukanlah jarak bayangan, perbesaran bayangan, tinggi bayangan, dan sifat bayangan. Karena ini lensa cekung, maka nilai fokusnya harus bernilai negatif, yaitu minus 5 cm. Lalu hanya 3 cm dan jarak di depan lensa adalah 5 cm. Dan jarak benda di depan lensa adalah 5 cm. Lalu pertanyaannya, S aksen, M, H aksen, dan sifat bayangan. Kita langsung menggunakan rumus umum lensa 1/f sama dengan 1/s plus 1/s aksen. Karena yang ditanya adalah S aksen, maka 1/s nya pindah ruas menjadi negatif. Maka 1/s aksen sama dengan 1/f min 1/s. Kita masukkan nilai F nya adalah minus 5, lalu nilai S nya juga 5 ya. Minus 5, minus 5, minus 1/5, minus 1/5, maka hasilnya adalah minus 2/5. Sehingga kita balik, S aksen sama dengan minus 5/2, didapatlah S aksen sama dengan minus 2,5 cm. Tanda minus menyatakan bahwa bayangan yang terbentuk adalah bersifat maya dan tegak. Lalu kita cari perbesaran menggunakan rumus M sama dengan mutlak S aksen per S. S aksennya minus 2,5 dibagi 5, namun ada tanda mutlak untuk mempositifkan tanda negatif. 2,5 dibagi 5 hasilnya adalah 0,5. Nah, di sini perbesaran 0,5 ini kurang dari 1, maka bayangannya pasti diperkecil. Lalu untuk menghitung tinggi bayangan, menggunakan rumus perbesaran bayangan yang kedua, M sama dengan H aksen dibagi H. Maka H aksen sama dengan M dikali H. 0,5 dikali H hanya adalah 3 cm, maka hasilnya H aksen sama dengan 1,5 cm. Dan sifat bayangan pada lensa cekung adalah maya, tegak, dan diperkecil. Contoh kedua, sebuah lensa cekung memiliki jarak fokus 25 cm. Tentukan letak benda dari lensa cekung tersebut agar menghasilkan perbesaran bayangan sebesar 0,2 kali. Nah, ini lensa cekung, maka fokusnya bernilai negatif, makanya di sini minus 25 cm. Lalu M-nya adalah 0,2 kali. Ditanya adalah besar S. Nah, kita gunakan rumus perbesaran M sama dengan mutlak S aksen per S. M-nya adalah 0,2, kita kali silang karena pertanyaannya S, maka harus kita cari persamaan S aksen.
Nah, di sini ketemulah S aksen nilainya 0,2 dikali S. Nah, namun karena bayangan pada lensa cekung itu maya, maka S aksennya kita kasih negatif. Negatif 0,2 S ya. Nah, lalu kita substitusikan ke rumus umum lensa. 1/F sama dengan 1/S plus 1/S aksen. Kita masukkan S aksennya senilai minus 0,2 S. Samakan penyebutnya, kita ambil 0,2 S. Maka di sini 0,2 S dibagi S adalah 0,2. Nah, 0,2 minus 1. Hasilnya adalah minus 0,8. Kemudian kita kali silang, 1 dikali 0,2 S sama dengan 0,8 dikali F ya, namun ada negatifnya itu. Nah, kita masukkan nilai F-nya sebesar minus 25, minus ketemu minus positif, 0,8 kali 25 adalah 20, sehingga S sama dengan 20 dibagi 0,2 hasilnya adalah 100 cm. Artinya benda tersebut harus diletakkan sejauh 100 cm di depan lensa cekung. Nah, sekarang untuk pengayaan silahkan kalian mengerjakan dua soal ini menggunakan konsep yang sudah kita pelajari pada penjelasan sebelumnya. Nah, sekian penjelasan video pembelajaran terkait materi pembiasan cahaya pada lensa cekung. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya.